Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang dirahmati oleh Allah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang dipercaya menerima mukjizat ini melalui malaikat Jibril. Sebagai wahyu Allah yang dijaga kesuciannya, Al-Quran menjadi dasar hukum utama dan sumber ilmu untuk umat beragama Islam. Maka dari itu, umat Islam diwajibkan untuk memahami isi Al-Quran, sebab banyak sekali fungsi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah sebagai pedoman hidup. Adapun fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia ke dalam benar, sebagaimana saya jelaskan ada 6. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia, sebab sekaligus menjalankan ibadah dengan baik. Banyak umat manusia masih kebingungan harus berbuat apa lagi di dunia ini, dan tidak sedikit yang kemudian terpelosok ke jalan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatan agar selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang bisa menyembuhkan penyakit, membelah laut, dan lainnya. Al-Quran merupakan sumber hukum dan penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang manusia yang memiliki berbagai sifat baik dan sifat buruk. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal yang membuat berbeda dengan binatang. Allah SWT menjadikan manusia sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, manusia diwajibkan untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik, bukan perilaku seperti binatang. Yang keempat, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab sempurna, sebab Al-Quran turun setelah kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Selain itu, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang dijaga kesuciannya oleh Allah SWT. Yang kelima, menjelaskan masalah yang diperselisihkan umat sebelumnya. Al-Quran turun selama masa hidup Nabi Muhammad SAW. Saat beliau hidup, banyak sekali permasalahan yang ada, seperti perselisihan antar kaum, cerita kaum sebelumnya, hingga persahabatan hidup pada sahabat. Yang keenam, Al-Quran dapat memantapkan iman. Memahami isi Al-Quran membuat seorang umat Islam semakin paham akan kebenaran yang ada, sehingga mereka akan lebih memegang teguh ajaran Islam. Namun, iman yang besar tetap menyeimbangkan kehidupan dunia meskipun tetap
mementingkan kehidupan akhirat. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.